down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Ayu, NIM G33122145. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai makna jurnalisme berkualitas di era transformasi digital. Jurnalisme berkualitas di era transformasi digital menghadapi tantangan dan peluang yang signifikan. Dengan kemajuan teknologi, jurnalis dituntut untuk beradaptasi dengan cepat dalam menyajikan informasi yang akurat dan terpercaya. Meskipun platform digital memungkinkan penyebaran berita secara real-time dan interaksi langsung dengan audiens, resiko penyebaran berita tidak terverifikasi dan praktik clickbait meningkat yang dapat merusak kredibilitas media. Prinsip dasar jurnalisme tetap penting, termasuk akurasi, independensi, dan objektivitas. Jurnalis harus berkomitmen untuk menjaga standar ini sambil memanfaatkan alat digital untuk meningkatkan kualitas laporan mereka. Oleh karena itu, jurnalisme berkualitas tetap relevan dan diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam ekosistem informasi yang semakin kompleks. Apakah jurnalisme berkualitas masih relevan? Jurnalisme berkualitas tetap relevan di era digital. Meskipun menghadapi tantangan yang signifikan, transformasi teknologi telah mengubah cara berita disampaikan, tetapi prinsip dasar seperti akurasi dan etika tetap penting. Jurnalisme berkualitas berfungsi sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya, mendukung partisipasi publik dalam demokrasi, dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Namun, tekanan dari model bisnis baru seringkali mengorbankan kualitas berita, sehingga penting untuk mendorong praktik jurnalisme yang bertanggung jawab dan independen. Bagaimana teknologi mempengaruhi kualitas jurnalistik? Teknologi mempengaruhi kualitas jurnalistik dengan cara yang signifikan, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya, penyebaran berita yang lebih cepat. Teknologi digital memungkinkan jurnalis untuk menyebarkan berita secara real-time, meningkatkan aksesibilitas informasi bagi publik. Platform digital memungkinkan pembaca berinteraksi langsung dengan jurnalis, memberikan umpan balik dan komentar yang dapat memperkaya konten. Dampak negatifnya, resiko berita hoax. Kemudahan penyebaran informasi juga meningkatkan resiko penyebaran berita palsu yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap media. Jurnalis juga seringkali ditekan untuk menghasilkan konten dengan cepat yang dapat mengorbankan kualitas dan kedalaman laporan. Apa itu jurnalisme berkualitas? Jurnalisme berkualitas adalah praktik jurnalistik yang menekankan pada kebenaran, akurasi, keseimbangan, dan integritas. Meliputi penyajian fakta yang terverifikasi, pemisahan antara berita opini, serta penghormatan terhadap privasi individu. Jurnalisme berkualitas berfungsi sebagai pemantau independen terhadap kekuasaan dan berperan dalam mendidik masyarakat. Karakteristik utama jurnalisme yaitu akurasi. Informasi harus benar dan dapat berfungsi. Imparsialitas, menyajikan berbagai sudut pandang tanpa bias. Independensi, tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau ekonomi. Keseimbangan, menggambarkan beragam perspektif dalam laporan. Dengan meningkatnya tantangan di era digital, jurnalisme berkualitas semakin penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Perbedaan antara berita tidak berkualitas dan jurnalisme berkualitas. Perbedaan antara
berita tidak berkualitas dan jurnalisme berkualitas, yaitu akurasi dan verifikasi. Jurnalisme berkualitas menyajikan informasi yang akurat dan terverifikasi, memastikan bahwa setiap fakta yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan. Ini membantu mencegah penyebaran hoaks dan informasi yang berkeliaran. Berita tidak berkualitas seringkali mengabaikan verifikasi, menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi, dan berpotensi mengganggu publik. Objektivitas dan keseimbangan. Jurnalisme berkualitas mengutamakan objektivitas dengan menyajikan berbagai sudut pandang secara seimbang, sehingga pembaca mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang isu yang didapat. Berita tidak berkualitas cenderung bias, seringkali hanya menampilkan satu sisi dari sebuah cerita atau memperkuat narasi tertentu tanpa mempertimbangkan perspektif lain. Penyajian konten. Jurnalisme berkualitas menggunakan bahasa yang jelas dan struktur yang logis, serta menyajikan berita dengan analisis mendalam yang memandai. Berita tidak berkualitas seringkali menggunakan clickbait atau judul sensasional untuk menarik perhatian dengan konten yang dangkal dan kurang substansi. Analisis dampak teknologi. Bagaimana platform digital mengubah organisasi media, bentuk media, dan cara bisnis? Platform digital telah mengubah organisasi media, bentuk media, dan cara bisnis secara signifikan, yaitu 1. Perubahan dalam organisasi media. Struktur organisasi. Media beralih dari struktur hierarkis tradisional ke model yang lebih fleksibel dan berbasis jaringan yang memungkinkan kolaborasi lebih baik dan respon cepat terhadap berita. Keterlibatan pengguna. Platform digital memungkinkan interaksi langsung antara audiens dan konten, meningkatkan partisipasi publik dalam proses jurnalistik. Yang kedua, bentuk berita, kecepatan dan format. Berita kini disajikan dalam berbagai format seperti video, infografis. Namun, kecepatan penyampaian seringkali akurat, dengan resiko penyebaran berita tidak terverifikasi meningkat. Jurnalisme warga. Individu biasa dapat berkontribusi sebagai sumber berita, memperluas perspektif, tetapi juga menambah tantangan dalam verifikasi informasi. 3. Cara bisnis. Model monetisasi baru. Media kini mengandalkan pendapat dari iklan digital dan langganan, bukan lagi dari iklan cetak. Ini menciptakan tekanan untuk menarik perhatian pembaca melalui judul sensasional atau clickbait. Praktik clickbait. Banyak media outlet yang menggunakan praktik clickbait untuk bersaing ruang digital yang padat, yang dapat merusak kualitas berita dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Penurunan kualitas berita, fokus pada kecepatan dan klik seringkali mengabaikan kedalaman dan substansi berita, menyebarkan berita tidak terverifikasi. Informasi palsu dapat menyebar dengan cepat di platform digital, menantang jurnalis untuk menjaga integritas. Secara umum, meskipun teknologi menawarkan banyak peluang bagi jurnalisme, tantangan yang dihadapi memerlukan perhatian serius untuk memastikan kualitas informasi tetap terjaga. Contoh kasus yang relevan mengenai kesalahan berita yang viral di media sosial adalah laporan tidak terverifikasi tentang kebakaran di sebuah gedung pada tahun 2021.
Sebuah video yang menunjukkan kumpulan asap tebal dari gedung di Jakarta viral di media sosial dengan banyak pengguna mengklaim bahwa itu adalah kebakaran besar. Namun, setelah ditelusuri, ternyata video tersebut adalah rekaman lama dari kejadian yang berbeda. Perbandingan informasi. Media sosial, banyak pengguna media sosial dengan cepat menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Seringkali menambahkan spekulasi atau opini pribadi. Hal ini menyebabkan kebingungan dan ketakutan di kalangan masyarakat. Laporan jurnalisme berkualitas. Sebuah outlet berita terkemuka melakukan investigasi dan melaporkan bahwa video tersebut bukan dari kebakaran terkini, melainkan kejadian lama. Mereka mencantumkan sumber yang jelas dan melakukan wawancara dengan pihak berwenang untuk memberikan konteks yang akurat. Apa yang bisa dilakukan jurnalis untuk menjaga kualitas dalam tekanan bisnis digital? Jurnalis dapat menjaga kualitas dalam tekanan bisnis digital melalui beberapa strategi, yaitu utamakan akurasi. Jurnalis harus memverifikasi fakta sebelum dipublikasikan meskipun ada tekanan untuk cepat. Akurasi adalah fondasi utama jurnalisme berkualitas dan menjaga keakuratan informasi yang sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. 2. Gunakan teknologi untuk verifikasi. Memanfaatkan alat digital untuk verifikasi fakta seperti perangkat lunak, verifikasi gambar, dan video dapat membantu memastikan bahwa informasi yang disebarkan adalah benar. 3. Menjaga transparansi. Menjelaskan proses verifikasi dan sumber informasi kepada audiens dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Transparansi ini penting untuk membangun reputasi sebagai media yang dapat dipercaya. 4. Hindari sensasionalisme. Menghindari praktik clickbait dan berita sensasional sangat penting untuk menjaga kualitas konten. Jurnalis harus fokus pada relevansi dan substansi berita daripada hanya menarik perhatian secara instan. Untuk menciptakan konten yang mendalam, namun tetap menarik bagi audiens, jurnalis dan pembuat konten dapat menerapkan strategi ini. 1. Gunakan storytelling yang kuat. Penerapan teknik storytelling dapat membuat konten lebih menarik. Cerita yang baik menciptakan koneksi emosional dengan audiens yang membantu menyampaikan pesan secara efektif. 2. Optimalkan judul dan pembuka. Judul dan paragraf pembuka sangat penting untuk menarik perhatian pembaca. Gunakan judul yang provokatif atau mengandung fakta mengejutkan untuk membangkitkan rasa ingin tahu. Yang ketiga, gunakan visual yang menarik. Konten visual seperti gambar, infografis, dan video dapat meningkatkan keterlibatan visual yang berkualitas tinggi, tidak hanya mempercantik tampilan, tetapi juga membantu menjelaskan informasi kompleks dengan lebih mudah. Jurnalisme berkualitas dapat bertahan di era transformasi digital. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, kunci untuk mempertahankan kualitas ini adalah dengan terus memegang prinsip dasar jurnalisme seperti akurasi, independensi, dan objektivitas. Dalam konteks digital, jurnalis perlu beradaptasi dengan teknologi baru dan memanfaatkan platform digital untuk menyampaikan informasi yang relevan dan terpercaya. Mari kita hargai berita yang berkualitas. Sebagai konsumen informasi, penting bagi kita untuk memilih sumber berita yang dapat dipercaya dan mendukung jurnalis yang berkomitmen pada integritas. Dengan menyaring informasi secara bijak,
dan mengutamakan konten yang akurat. Kita dapat membantu menjaga standar tinggi dalam jurnalisme di era digital ini. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, Lydia Ayu. Sampai jumpa.